Bismillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka selalu pada demikian menggunakan apa ada ternyata menyikapi tuntutan saudara, pertama dari desa terpencil yang mempersoalkan persoalan vaksin, yang meminta supaya mengambil, yang meminta supaya dilakukan tahapan ulang, yang meminta juga supaya ditunda. Kami dari DPRD menerima aduan saudara mulai pada tanggal 17, bertepatan dengan diterimanya aspirasi dari Pak Budi, dari Lengorang Pantai dan dari Desa Baliara. Pada saat itu ada kesepakatan kita kepada Pak Kurapa, apakah kemudian ini akan ditindaklanjuti pada rapat hari ini disepakati oleh saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini saya akan coba menanggapi terkait polemik yang terjadi di Kabupaten Bombana, yaitu terkait dengan pelaksanaan Pilkades. Sekarang ini sedang ada sedikit masalah di sana, di mana dalam tahapan pencalonan yang sedang berjalan untuk pelaksanaan Pilkades secara serentak tahun 2021 ini, jadi ada keberatan dari warga yang juga mendaftarkan diri sebagai bakal calon untuk menjadi calon kepala desa di dalam pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2021 ini. Itu di beberapa desa, kalau saya tidak salah ada 2 desa yang saya ketahui lewat pemberitaan ini bahwa oleh PPTD selaku penyelenggara di level desa atau di tingkat desa ini tidak meloloskan beberapa orang bakal calon, dan di desa yang lain juga itu ada bakal calon yang sesungguhnya tidak memenuhi syarat administrasi tetapi dinyatakan lolos dan memenuhi syarat oleh PPTD. Kalau saya tidak salah itu desa Lengora Pantai. Itu dia ada 3 warga yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala desa ini atau untuk menjadi kepala desa ini dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak lolos oleh PPTD. Problemnya katanya karena tidak memenuhi syarat administrasi. Nah, faktanya kita kan harus tahu faktanya nih. Faktanya ternyata dari 3 orang bakal calon yang sudah diverifikasi baik administrasi maupun faktual oleh PPTD, ternyata itu memenuhi syarat. Nah, kenapa saya katakan memenuhi syarat? Karena setelah dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh PPTD, lalu lantas 3 orang ini mengajukan pengaduan ke PPTD sebagai yang berwenang untuk memeriksa pengaduan terkait dengan proses tahapan pencalonan. Lalu karena tidak ditanggapi oleh PPTD, 3 warga ini kemudian mengajukan pengaduan ke PPTK satu tingkat di atasnya, yaitu panitia pemilihan tingkat tingkat kabupaten. Nah, hasil pemeriksaan pengaduan oleh PPTK itu ternyata apa yang menjadi dasar dan alasan ketidaklolosannya dari yang dilakukan oleh PPTD tadi itu tidak berdasar, karena ternyata syarat yang katanya itu tidak terpenuhi itu sebenarnya bukan menjadi persyaratan yang ditentukan di dalam regulasinya
atau dalam regulasi pelaksanaan Pilkades, yaitu Perbup nomor 56 tahun 2021. Itu tidak menjadi syarat, tetapi dijadikan sebagai syarat yang kemudian membuat tiga orang ini kemudian tidak memenuhi syarat. Lalu PPTD bersikukuh dengan ketetapannya dan keputusannya, dan dengan tidak meloloskan dari tiga orang bakal calon tadi. Nah, sekarang terjadi kebuntuan karena walaupun sudah ada rekomendasi dari PPTK, kemudian ada rekomendasi lagi dari DPRD Kabupaten Bombana yang juga telah memeriksa, melakukan rapat dengar pendapat RDP dan memanggil para pihak dan stakeholder terkait, itu tidak diindahkan dan tidak dilaksanakan juga oleh PPTD. Nah, problemnya di sini, kalau dia tidak laksanakan rekomendasi dari DPR misalnya, atau dari PPTK sebagai penyelenggara di level kabupaten yang merupakan perpanjangan tangan dari bupati, lantas tidak diindahkan oleh PPTD, apa yang harus dilakukan? Kemana warga harus mengadukan masalahnya? Sementara secara hukum, kalau kita lihat di Perbup itu tidak diatur bahwa ada lembaga yang diberikan wewenang untuk memeriksa dan mengadili aduan dari bakal calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Artinya kalau mekanisme pengaduan ketika dalam tahapan pencalonan tadi oleh misalnya PPTD dinyatakan tidak memenuhi syarat, kan itu ada mekanismenya, itu diatur dalam Perbup bahwa setelah ada penetapan bahwa ini ada yang tidak memenuhi syarat, diberikan waktu kepada bakal calon ini untuk mengajukan pengaduan. Itu dikasih waktu 2 hari. Nah, kemudian setelah masuk pengaduan itu waktu untuk memeriksa pengaduan itu apakah berdasar atau tidak itu 4 hari, jadi 6 hari waktu yang diberikan. Nah, ketika sudah diperiksa itu kan ada keputusannya, apakah misalnya pengaduannya diterima, lalu apakah penetapannya itu kemudian bisa dikoreksi oleh PPTD, atau justru PPTD kemudian tetap pada pendiriannya, tidak melakukan koreksi terhadap putusan atau keputusannya begitu. Nah, kalau dia mengkoreksi berarti kan nggak ada masalah. Artinya kalau dinyatakan bahwa ternyata ada yang salah atau keliru dalam penetapannya, kan tinggal dikoreksi. Dinyatakan misalnya yang tadinya tidak memenuhi syarat dinyatakan memenuhi syarat dan lolos untuk tahapan berikutnya. Tetapi kalau tidak, PPTD-nya tidak mau mengkoreksi, misalnya tetap bersikukuh dengan keputusannya. Nah, problemnya di sini. Ya, kemana kemana bakal calon ini akan mengadukannya? Mau ke PT UN? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa ke PT UN? Ya, keputusan atau ketetapan dari PPTD ya selaku penyelenggara di level di tingkat desa ini bukan pejabat pemerintahan atau bukan badan atau pejabat atau usaha negara, sehingga secara subjek untuk dibawa ke TUN ini nggak memenuhi syarat. Kemudian yang kedua, keputusannya karena dia tadi bukan pejabat negara sehingga tidak bisa mengeluarkan keputusan TUN ya. Nah, tidak ada objek yang bisa dibawa ke PT UN, sehingga ada kebuntuan di sini. Nah, apakah misalnya bakal calon ini harus menunggu lagi prosesnya berjalan hingga tiba penetapan siapa kades terpilih nantinya, lalu yang digugat adalah SK Bupati soal penetapan kades terpilih,
atau seperti apa. Tetapi dalam Perbup itu tidak diatur ya soal mekanisme penyelesaian sengketanya ketika di tahapan proses tadi itu ada masalah di situ, nggak diatur di situ. Jadi menurut hemat saya karena tidak diatur, ini kan ada beberapa hal yang perlu saya cermati di sini. Saya menilai bahwa satu, ada ketidaknetralan dari PPTD di sini sudah jelas sekali. Ada ketidaknetralan, ketidakobjektifan, dan keberpihakan yang jelas. Kedua, dengan terang benderang ada terjadi pembangkangan terhadap regulasi yang telah dibuat oleh Bupati, di mana setelah dilakukan pemeriksaan juga termasuk oleh DPR misalnya, sudah dikasih masukan tapi nggak diikuti juga, sehingga karena tidak ada solusi di dalam peraturan Bupati sebagai regulasi pelaksanaan Pilkades, maka yang akan menurut saya yang bisa menyelesaikan ini adalah Bupati sendiri. Kenapa harus Bupati yang mengambil alih? Karena pelaksanaan Pilkades yang mengatur soal tahapannya, soal anggarannya, soal perangkat-perangkat yang penyelenggara dari Pilkades itu adalah Bupati. Sehingga seharusnya semua perangkat yang telah dibentuk oleh Bupati itu harus tunduk pada regulasi yang telah dibuat oleh Bupati. Jadi ketika ada terjadi penentangan terhadap regulasi atau ada hal-hal yang terjadi dan tidak merujuk dan tidak mempedomani regulasi yang telah dibuat oleh Bupati, maka Bupati harus turun tangan, harus mengambil alih persoalan ini, dan ini harus bisa dituntaskan oleh Bupati. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Bupati mau masuk dalam persoalan ini dan menyelesaikan masalah ini? Nah, bolanya sekarang kalau menurut saya ada di Bupati. PPTK sudah DPR sudah merekomendasikan, PPTK sudah bersikap, sekarang tinggal Bupati selaku leading dari pelaksanaan kontestasi demokrasi di level desa. Mungkin itu dari saya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.